Selalu berdampingan dengan Bapak Pak Anwar Hafid ini. Jangan-jangan ada rencana atau menuju ke sana nanti. Oh iya. Jadi insya Allah mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi di podcast Selera News. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu perempuan yang menurut saya pribadi ini super, yaitu Ibu Dr. Reni Alamajido. Ya. Seorang wakil wali kota Palu periode 2019-2024. Ya. Terima kasih. 2021 2025. 2025 ya, 2025. Terima kasih banyak Bu Dokter Ya, di sama-sama, terima kasih. di studionya kami podcast Selera News. Ya, Ibu ini kan tadi ini sibuk ini karena sudah menyempatkan diri. Mungkin ada kesibukan tadi Bu sebelum kemarin. Oh iya. Jadi tadi pagi saya ada ikut Zoom dengan Pak Mendagri tentang inflasi daerah. Itu sampai jam 11:30. Kemudian jam 12 saya ikut paripurna DPR Kota Palu. Terus saya balik ke kantor, saya baru ke sini lagi. Oh iya. Berarti sudah mengganggu aktivitasnya. Oh tidak. Tidak biasa disisipkan waktu lah. Ya. Terima kasih banyak Bu. Begini Bu, sebelum Ibu jadi wali kota kemarin kan, sebelumnya kan Ibu pernah menjadi seorang birokrat. Iya. Pernah menjadi kepala puskesmas. Iya. Pernah menjadi kepala rumah sakit Anutapura dan Undata. Iya. Seperti apa kisah perjalanan yang semasa Ibu? Iya. Jadi yang pertama saya ingin menceritakan dulu pengalaman yang sangat berharga pada saat saya jadi kepala puskesmas Dolo. Jadi saya Dolo atau di Duyu? Dolo dulu. Kabupaten Donggala ya waktu itu. Kemudian di situ banyak sekali pengalaman yang baik, antara lain di situ melatih saya untuk jadi tangguh. Karena puskesmas Dolo itu kalau saya tidak salah ingat itu mempunyai 76 desa. Desanya itu sampai di Lalundu dengan Pegunungan Rio. Dan setelah itu baru saya pindah ke puskesmas Duyu di kota, dan setelah itu saya masuk ke rumah sakit Anutapura. Ya, pada saat rumah sakit Anutapura itu saya menjadi asisten kebidanan dulu. Dan setelah itu saya pergi sekolah untuk ambil dokter spesialis patologi klinik. Setelah saya lulus, saya balik lagi, harus balik ke rumah sakit Anutapura karena ada perjanjian kerja bahwa saya dapat masuk di sekolah patologi klinik kalau saya mendapatkan beasiswa dari Kota Palu. Beasiswa setengah lah. Beasiswa S2-nya atau setara spesialis patologi klinik. Ya. Berarti Ibu spesialis dalam dokter apa seperti? Dokter spesialis patologi klinik itu yang menangani masalah laboratorium. Jadi kalau ada periksa kolesterol, gula darah, periksa swab untuk pandemi kemarin COVID, itu semua bidang saya. Baru setelah itu saya ambil S2 untuk magister kesehatan. Setelah itu saya jadi direktur lah. Waktu direktur rumah sakit Anutapura itu kurang lebih 11 tahun. Dan setelah itu saya ditarik oleh Pak Longki, waktu itu beliau gubernur, saya menjadi direktur Undata. Nah setelah kurang lebih 4 tahun setengah, saya ditarik lagi ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah itu yang jangkauannya sangat luas. Jadi saya harus mengunjungi seluruh 12 kabupaten plus 1 kota. Kalau kota Palu kan sudah sering ya. Betul. Tapi 12 kabupaten itu saya semua tempat saya. Berarti sudah semua di tempat ini, artinya berkunjung di puskesmas. Kabupaten Bangkai Laut, Bangkai Kepulauan, Luk, apalagi Morowali, saya sampai di hampir perbatasan dengan Kendari. Kendari, di Morowali. Ya. Berarti tadi Ibu sudah sampaikan bertugas pertama itu jadi kepala puskesmas di Dolo. Berarti Ibu terangkat dulu di Kabupaten Donggala pada saat itu atau? Iya, karena berdasarkan waktu itu saya waktu itu Sulawesi Tengah ini masuk KRES program. Nah, KRES program itu penempatan pertamanya harus berada di puskesmas yang masuk dari KRES program. Jadi
Kres program itu adalah puskesmas, salah satunya Puskesmas Dolo yang Kabupaten Donggala. Oh, ya. Kan dulu waktu Puskesmas dulu itu masih Kabupaten Donggala juga. Oh, Ya, jadi belum masih Kota wilayah Palu. Kabupaten Iya, Donggala wilayah ya? Kabupaten Donggala, iya. Oh, ya. Jadi itu tadi perjalanan seorang ibu waktu semasa di birokrat. Terus terpikir untuk ibu maju sebagai wali kota mendampingi Pak Hadianto Rashid. Kisah perjalanannya seperti apa? Artinya ada kan prosesnya nih? Iya. Prosesnya sebenarnya ada. Ya. Jadi pada saat itu Pak Gubernur lama yang Pak Lungki pernah menyampaikan bahwa majulah di kota. Ya. Tapi saya karena waktu itu masih pensiun 8 tahun. 8 tahun lagi. Iya, saya sampaikan ke Pak Longki, saya mungkin belum bisa Pak. Tapi setelah itu beliau panggil lagi, ayo saya kader lah begitu. Beliau mengkader saya dan Pak Gubernur yang sekarang, Pak Rusdi Mastura juga menyampaikan maju supaya ada kader kita yang masuk. Maka saya masuklah. Nah, kemudian tetapi pada saat itu saya langsung mundur sebagai PNS. Berarti pensiun dini. Pensiun dini dengan masa kerja 29 tahun. 29 tahun. Kemudian 29 tahun hampir 12 bulan kurang 1 minggu 30 tahun. Kemudian saat itu saya masuklah ke politik. Nah, di politik itu ternyata saya diterima sebagai kader PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pada saat itu ketika kita mendapatkan rekomendasi saya harus menjadi kader. Ya. Maka saya menjadilah kader PKB sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Terus di Partai PKB jabatan yang Saya mustasyar. Jadi ya seperti mustasyar apa? itu sebagai dewan pertimbangan lah ya, dan pertimbangan. Jadi saya tidak mengambil posisi yang strategis karena saya merasa saya ini orang baru. Baru di partai. Ya, tidak masih boleh baru bergabung dan main situ-situ. Orang lama kan sudah banyak, sehingga saya mengalah lah untuk yang baik ya. Iya. Jadi tadi prosesnya Ibu sampai berdampingan dengan Pak Wali sekarang ya, Pak Hadianto Rashid. Di 2019 Ibu ya? Ibu 2019 mulai prosesnya. Jadi saya tidak 2020 sebenarnya. 2020 bulan 1 Juli itu saya sudah berhenti jadi pegawai negeri. Mengundurkan diri tadi pensiun Dan dini. setelah itu saya mengikuti pilkadanya kan Desember. Iya, betul. November juga, November, ya. Nanti setelah pengajuannya itu Desember baru ada pernyataan baru kita sudah menang begitu ya. Oh ya. Terus dari kan Ibu dari birokrat, tiba-tiba sudah diberi kepercayaan jadi wakil wali kota. Fungsinya atau tugasnya seorang wakil wali kota seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tusi ya, namanya, tugas dan fungsi. Wakil wali kota itu fungsinya yang paling utama itu dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah itu adalah yang pertama adalah pengawasan. Pengawasan dalam arti kata pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat. Ya, kemudian jadi bukan pengawasan yang dilaksanakan oleh teman-teman kepala OPD. Kalau teman-teman kepala OPD itu mereka mengawasi langsung oleh kepala dinasnya. Tetapi saya adalah pengawasan yang berada di inspektorat. Kemudian yang kedua pengentasan kemiskinan. Kemudian yang ketiga itu adalah percepatan penurunan stunting. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah saya sebagai koordinator penurunan penurunan AIDS itu. Ya, dan yang kelima itu adalah tugas saya sebagai koordinator lansia. Jadi sebenarnya kalau kita berkatakan itu sangat besar tugas fungsi wakil ya, sebagai wakil. Ya, jadi bukan cuma wali kota ya, jadi bupati, wakil bupati juga sangat berat sebenarnya tugasnya. Jadi memang tugas saya cukup sangat berat menurut saya ya. Karena di luar sana kan kadang Bu, orang menyampaikan wakil itu wakil bupati atau wakil wali kota itu biasa hanya pelengkap. Padahal Ibu sudah jelaskan tadi. Ternyata tugasnya luar biasa. Besar sekali, luar biasa. Jadi ketika ada pemeriksaan, ketika ada audit, maka itu tugas wakil yang harus mendampingi tugas-tugas audit itu. Jadi memperlancar bagaimana supaya semua data-data yang diminta itu lengkap. Itu tugas yang menurut saya sangat berat karena kita ada beberapa OPD yang harus kita sampaikan ke mereka. Ya, seperti itu. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan tadi tentang stunting ya.
Ya. Stunting kalau tidak salah 2022 kemarin ini peningkatan stunting tentang anak Kota Palu, Palu ini cukup signifikan sepertinya. Naik atau sebenarnya seperti kita apa? peningkatannya 0,8. 0,8. Iya, jadi setelah kita teliti ternyata banyak yang menggunakan alat pengukur itu yang belum sesuai dengan standar. Sehingga tahun 2023 ini kita lebih lebih teliti lagi terhadap pemeriksaan ini, dan kita tiap bulan kita lakukan evaluasi terhadap data yang ada. Yang masuk. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau stunting itu ada dua penilaian. Satu adalah oleh EPPGBM, elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat, dan yang kedua adalah SSGI, status survei gizi Indonesia. Nah, yang dipakai oleh Indonesia itu adalah SSGI. Sementara kita orang kesehatan yang kita gunakan itu adalah EPPGBM, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, ini yang ada dua pelaporan yang menurut saya perlu kita sinergikan. Ya, kalau kita menggunakan EPPGBM, kita turun 1,7%. Tapi kalau kita menggunakan SSGI, kita naik 0,8%. Nah, itu memang harus kita sepakati bersama nanti. Harus pakai dua-dua atau kita pakai satu saja. Ya, karena kalau kita pakai dua-dua, kita agak repot. Tapi kalau cuma satu saja, SSGI itu kelemahannya, dia alat nanti ini Bu ya? Dia nanti dilakukan semacam survei oleh adik-adik kita yang enumerator, yang memang baru dilatih selama 2 minggu untuk melakukan turun lapangan. Tapi kalau EPPGBM itu sudah terlatih, semua tenaga gizi yang turun itu dia langsung tahu bahwa sekian balita saya yang tidak datang ada 5 misalnya. Mereka kunjungi ke rumah. Jadi dia lebih real, lebih di lapangan. Iya, seperti itu. Jadi dalam arti ini Bu, kan Ibu ini seorang dokter juga. Bagaimana mensiasati tentang stunting yang ada di Kota Palu? Iya, kalau stunting itu ada dua, satu indikator spesifiknya dan satu indikator sensitif. Kalau kita berbicara spesifik berarti itu adalah gawenya teman-teman kesehatan. Kalau dia berbicara sensitif itu di luar kesehatan seperti PUPR, Perkim, Dinas Pertanian. Nah, sekarang kita mensiasati itu ada namanya ANSIT, analisis situasi. Berdasarkan data dari analisis situasi itu kita lakukan mana sih yang posyandunya tidak jalan, kelurahan mana. Kemudian kedua, apa yang tidak jalan karena apa karena sarananya tidak ada, itu kita penuhi semua. Nah, itu yang kita lakukan setiap bulan untuk rapat evaluasi. Iya, berarti puskesmas dalam hal ini, dalam persoalan tadi mencegah stunting ini sudah difasilitasi juga ya? Iya, kita sudah fasilitasi sebagian besar bantuan dari APBN. Termasuk standar untuk pemeriksaan tinggi badan, berat badan, antropometri namanya. Kemudian ada juga yang lain kita bisa pakai itu adalah LLA, lingkar lengan atas, kemudian lingkar kepala. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita harus mengisi status gizi dari anak-anak yang kita periksa, termasuk sebenarnya stunting itu bukan dari balita badutanya saja. Kita harus berbicara dari calon pengantin atau anak SMP, SMA yang mau nanti jadi calon pengantin itu harus diberikan tablet tambah darah supaya kalau dia nanti hamil pas dia menikah dia tidak terjadi anemi. Itu yang kita mesti cegah sekarang, seperti itu. Iya. Berarti pantas Bu, kemarin kan rata-rata orang mau menikah kemarin ini Bu minta surat kesehatan. Jangan seperti itu juga jadi jatuhnya nanti. Artinya rata-rata ini Bu, orang yang mau menikah, diminta biasa surat kesehatan begitu. Ya, memang arahnya ke situ. Karena aturan dari sekarang dari Kementerian Kesehatan ketika dia mau menikah, dia harus ada surat kesehatan, termasuk tablet tambah darah, kemudian kita vaksin tetanus, supaya maksudnya ketika dia hamil dia tidak perlu lagi baru mau vaksin. Iya, seperti itu. Jadi stunting ini Bu, pencegahan bagi ibu rumah tangga, mungkin ada yang Lerenius yang menyaksikan. Bagaimana pencegahan stunting ini di dalam lingkup keluarga dulu seperti apa? Dalam keluarga yang pertama itu tentu rumahnya juga harus sehat kan. Kalau stunting itu juga harus sensitifnya itu adalah perumahan. Kalau rumahnya tidak sehat, pasti dia mudah terjadi infeksi. Kalau dia infeksi mudah batu. Kalau dia hamil gampang anemi. Kemudian kedua melahirkan bayi nanti yang BBLR namanya, bayi berat badan bayi rendah. Nah, kalau dia sudah rendah tidak kita lakukan intervensi, maka itu tepat menjadi stunting. Ya, makanya kita harapkan
semua ibu-ibu hamil minimal 6 kali selama kehamilan itu untuk periksa di puskesmas. Nah, itu pencegahan yang paling utama, termasuk tablet tambah darah untuk SMP dan SMA. Kemudian kalau dia lahir dia tidak BBLR, kemudian kita berikan dia, kalau dia BBLR kita berikan makanan tambah. Tapi kita upayakan sekarang tidak ada bayi yang lahir itu BBLR. Jadi makanya ibunya sekarang kita beri makanan tambahan. Iya. Berarti dalam hal ini pemerintah sudah ada perhatian khusus kepada orang ibu-ibu hamil. Iya, ibu hamil. Kemudian kalau bayinya sudah berat badannya rendah, kita kasih subsidi. Kemudian berikutnya kita mengkampanyekan yang namanya ASI eksklusif. Karena kenapa? Sekarang orang kota Palu, karena banyak mungkin sebagian besar mereka PNS, dia tidak sempat lagi susui anaknya. Karena kesibukan atau mungkin minum tidak, susu botol. Susu botol itu bukan tidak bagus, tetapi kita harapkan dia selama 6 bulan tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan ASI, susu ibunya. Namanya ASI eksklusif, iya. Itu juga salah satu pencegahan stunting. Kemudian tentu rumahnya, lingkungannya, keluarga kan, keharmonisannya. Karena kalau hamil sering cekcok, akhirnya ibunya stres, bayinya tidak bagus. Juga namanya. Iya, jadi itu yang paling penting, harmonisasi rumah tangga. Kemudian rumahnya bersih, sehat. Ya. Saya kira Bu, kemarin itu saya artinya mungkin hanya mendengar, sekira itu stunting itu ada juga salah satu faktor keturunan atau seperti apa itu Bu? Karena kadang-kadang kan kecil dia kecil badannya, beratnya timbangannya, katanya ada juga faktor keturunan itu seperti. Kalau faktor keturunan ya kecil kemungkinan, gen ya tetap ada, tapi kecil kemungkinan. Cuma harus saya jelaskan sedikit bahwa anak yang pendek belum tentu stunting. Iya. Kalau anak yang stunting pasti pendek. Ya, bedanya kalau anak stunting dia punya otak tidak berkembang. Makanya kenapa ada yang namanya 1000 hari kehidupan. Dan jadi mulai dia hamil, mulai konsepsi, dia hamil sampai melahirkan umur 59 bulan. Itu yang 1000 hari kehidupan. Jadi kita jaga betul di situ. Makanya sekarang ini puskesmas menjaga itu baduta. Jadi mulai hamil sampai melahirkan, sampai dia bawa 2 tahun, itu kita harus jaga betul supaya jangan sampai ada yang berat badannya rendah. Karena kalau dia rendah, berat badannya gampang infeksi, sakit-sakit terus. Ya. Seperti itu. Jadi terkait tadi sudah dijelaskan Ibu Wawali tentang stunting ini. Terus saya bisa kembali ke cerita 2018 kemarin ini, Pak. Ibu kan sudah dianggap juga adalah salah satu warga atau keluarga besar di Kampung Lere juga ya. Terkait 2018 kemarin ini kan banyak warga kita yang terdampak, khususnya di Cumi-Cumi, yang masih bahkan sudah sebagian pindah di lokasi hunian tetap di Tondo dan Duyu. Seperti apa seorang Ibu Wawali menyikapi warga kita atau saudara kita yang sampai hari ini menunggu juga sebagian, Bu, karena ada huntap satelit yang bekas Rusunawa itu akan dibangun. Di Tondo 2 ya? Iya, di huntap satelit di Rusunawa. Pangeran Hidayat itu. Seperti apa Ibu menyikapi warga kita ini, keluarga kita ke depan? Jadi sebenarnya pemerintah itu sangat respon dan perhatian ya sama warga yang penyintas lalu yang itu. Hanya memang banyak masalah kita. Yang masalah itu antara lain masalah tanah. Tanah lahan. Iya, karena kota itu tidak mempunyai tanah yang banyak. Jadi sehingga pada saat itu kita sudah mulai mau membangun, ada lagi yang menghirip. Tapi saya berharap nanti tidak masalah lagi semua. Nanti yang tidak punya rumah bisa berada di satelit ini. Dan juga nanti bisa berada di Tondo 2. Ya. Berarti masalahnya adalah yang pertama. Yang penting nanti masyarakat Lere kalau belum terdaftar mohon ke BPBD untuk membawa berkas-berkasnya dan supaya bisa didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena kemarin ini ada warga, Bu, dia sampaikan sama saya. Kalau Ibu Wawali kan tadi malam sudah saya isu ini sudah saya bahwa akan ada tamu nanti Ibu Wawali di podcast Lere News. Dan tolong sampaikan bagaimana seperti kami ini yang belum mendapatkan huntap, siapa tahu ada solusinya yang kemarin keluarga yang di Cumi-Cumi ini. Itu yang satelit ya. Mudah-mudahan kalau sudah jadi jembatannya kita bisa lebih leluasa kan. Yang penting tempat yang mau ditinggali itu sudah ada. Kemudian yang kedua, kalau ada yang masih belum ada, mohon melapor ke BPBD.
bawa persyaratannya, Bu, ya? Persyaratannya, iya. Ah, itu persyaratannya tadi mungkin salah satunya kartu keluarga dan Iya, sebagainya. Karena begini, karena ini aturan dari Iya, dari pusat, ya? BNPB pusat, ketika kita mau memberikan huntap, kita harus buatkan dalam bentuk SK Pak Wali Kota. Sehingga nanti ketika nanti sudah dapat huntap, mereka tidak lagi susah-susah kan. Jangan sampai ketika ada huntap ada bermasalah, sehingga harus di SK-kan memang. Oh, iya. Jadi itu tadi penyampaiannya Ibu Wali bahwa kalau ada warga yang belum mendapatkan huntap, bisa langsung ke BPD. Iya, BPD. Itu juga, Bu, terkait kemarin Adipura, Kota Palu, kan Lere juga salah satunya nih kawasan yang dianggap luas juga, Ibu, sampai di Asam kami. Iya. Ada memang beberapa kemarin, Bu, kayak pembuangan sampah terakhir, Bu, pembuangan sampahnya kami kan ada bak sampah ini masih kurang, Bu, kami di Lere ini. Iya. Ada 3 kemarin kan, ada di pantai, terus di Jalan Selar. Untuk menampung sampahnya kami ini, Bu, masih kurang kalau bank sampah di situ. Di situ satu. Maunya dia harus 2 karena kita punya wilayah ini luas. Iya. Saya akan diskusikan nanti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup karena ini masukan saran ya. Betul, Karena kalau kita masuk ke bank sampah itu semua juga ada standarnya. Mungkin dalam satu kelurahan itu berapa, tapi nanti saya akan rapatkan kembali dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Iya. Terkait sampah juga banyak sebenarnya orang mau sampaikan. Iya. Kemarin juga itu, Bu, di Jalan Pangeran Hidayat, air itu banjir itu. Iya. Mungkin salah satu faktor itu renasenya barangkali yang kurang. Siapa tahu bisa disampaikan di Kadis nanti, Bu. Mudah-mudahan saya sudah catat semua pasti ini. Yang pertama itu adalah bank sampah, kemudian yang itu adalah air yang mengalir, di jalan mana? Banjir di Pangeran Hidayat dengan Ponegoro. Di Ponegoro, iya. Oh, di Ponegoro yang sebelah begini ya? Iya, sebelah sampingnya Unisa itu, Bu. Unisa, iya. Nanti akan dibuatkan got nanti, ya. Kalau bisa, Bu, di SPU kunjungi langsung itu yang di Pangeran karena nanti saya sampaikan sebentar supaya mereka bisa tertundang. Iya. Sudah, alhamdulillah Ibu sudah menjawab kita punya aspirasi. Terus terkait Ibu juga kemarin ini dan bahkan sudah di media sosial, Bu, kita sudah tidak bisa lagi ini, Bu. Artinya sudah banyak melihat Ibu ini sudah banyak selalu berdampingan dengan Bapak Pak Anwar Hafid ini. Jangan-jangan ada rencana atau menuju ke sana nanti. Iya. Jadi insya Allah mohon doanya semua bisa berjalan lancar. Karena ini kan politik ya. Kalau politik itu kan bisa berubah-berubah. Dan semoga itu mohon doanya lah bisa saya bersama-sama dengan Pak Anwar Hafid, beliau rencananya rencana insya Allah beliau gubernur, saya wakil gubernur ya. Tapi itu kan harus ada lagi dukungan partai ya. Jadi tidak semerta-merta saya bersama. Kenapa saya bersama-sama dengan Pak Anwar Hafid? Karena Pak Anwar Hafid itu sahabat saya. Waktu saya jadi direktur Rumah Sakit Undata, beliau bupati. Nah, beliau sering kita bersama-sama. Tapi pada saat ini ya tentu berbeda ya, karena beliau mau maju ke provinsi ya, saya juga rencana seperti itu. Mudah-mudahan mohon doanya kami bisa berjodoh sehingga bisa menjadi 01 dan 02 ya. Saya tidak kampanye ini, tidak apa-apa. Tetapi ini kan Bapak yang bertanya. Saya bertanya. Pertanyaan saya begini, kenapa Anwar Hafid? Yang pertama itu kan ada banyak kandidat, Bu, ya. Iya. Saya bersahabat sama Pak Anwar Hafid. Kemudian yang kedua, saya berpikir saya sama-sama birokrat. Saya chemistry sama beliau. Terbangun baik. Ya, yang ketiga, yang keempat itu adalah beliau dari timur, kita dari barat. Gitu. Karena kan Sulawesi Tengah ini tidak bisa kita dari barat saja, kita harus bergandengan tangan yang dari timur karena mereka juga cukup luas, cukup besar. Ya seperti itu barangkali gambaran yang Iya. Karena di sana kan biasa kita sore-sore biasa anak muda lah cerita tentang politik dan sebagainya. Kita lihat buka Facebook, wah Ibu Rene sama Pak Anwar Hafid. Makanya saya bilang, sudah saya pertanyakan nantinya. Jadi terkait tadi Pak Anwar Hafid dengan Ibu insya Allah akan maju nanti. Insya Allah kita doakan saja. Ya, doakan saja saya dengan Pak Anwar Hafid sehat-sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa tetap kita
patuh terhadap partai. Ya, partai kan saya partai PKB, Pak Anwar ada Partai Demokrat. Berarti PKB dalam hal ini sudah memberikan lampu hijau untuk maju Insya Allah mudah-mudahan tidak berubah ya. Iya. Kalau Pak Nur Hafid juga Demokrat. Nah ini kan kita tinggal menunggu pileg. Ya betul. Berapa kursi yang didapat Demokrat, partai dan berapa sebagainya, diterapkan betul. PKB. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke sebagai ibu jadi seorang wali kota. Ya. Perhatian seorang Ibu Reni atau Ibu Dokter Reni ini, Ibu Wali juga perhatian tentang pemuda ini, Bu. Iya. Karena Ibu sudah mungkin datang-datang kayak kami ini kan, kayak konten-konten podcast, kegiatan-kegiatan kepemudaan. Seperti apa seorang perhatian seperti Ibu Reni? Jadi memang kalau dalam program 53 program kita adalah ada event-event anak muda. Ya. Makanya ada sport event yang mungkin kalau tidak salah ingat saya November itu yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena kita ingin anak muda itu berkualitas. Ya, jangan sama seperti sekarang saya merasa bahwa yang di Kampulere sudah bisa memberikan podcast seperti ini, berarti sudah lebih maju ya. Karena supaya bisa memberikan masukan-masukan saran kepada siapa yang berbicara di sini, ya kemudian seperti itu. Kemudian juga kita ya banyak melakukan apa istilahnya kalau sosialisasi, memberikan UMKM kepada mereka sehingga mereka nanti bisa berproduksi. Ya, jadi tidak harus dia pemuda-pemuda kita itu menjadi apa ya istilahnya menjadi. Mari kita sama-sama melakukan pebisnis lah istilahnya, pebisnis kecil-kecilan. Iya, karena kalau kita mau PNS semua, tidak cukup. Siapa yang mau kerja? Jadi sepertinya itu. Kemudian berikutnya juga kita ada kan kalau tidak salah ingat ada membuka di KEK itu. Di situ kita coba kemarin itu untuk melakukan terobosan ke mereka bahwa berapa sih sebenarnya yang dia mau butuh pegawai. Jadi 2.000. Jadi kita berharap 2.000 itu nanti boleh mereka yang misalnya tenaga asing 50 saja. Sisanya itu di KEK sana di daerah apa ya? Pantoloan, kawasan ekonomi khusus. Itu ada pabrik di sana, tapi mereka masih mulai merekrut pegawai. Tetapi itu ada persyaratannya juga. Jadi harusnya teman-teman, anak-anak muda, adik-adik saya itu harus mengikuti standarisasi yang diberikan oleh makanya sekarang kita ada pelatihan-pelatihan di kelurahan untuk pelatihan untuk bagaimana dia bisa menjadi pebisnis yang sukses gitu. Jadi seperti apa ya nanti mereka akan tahu bagaimana pengelolaan keuangannya kalau dia sudah berproduksi seperti apa. Kan kita tidak boleh begitu kita berikan mereka bantuan habis itu selesai 1 tahun tidak berbuat apa-apa lagi, jangan, dia harus berproduksi. Nah, itu makanya ada dilatih perkelurahan. Berarti itu dalam konsep pemudanya kan? Iya. Tadi Ibu juga sudah singgung tadi UMKM. Seperti apa UMKM di Kota Palu? Jadi banyak sekali sebenarnya program. Ada yang pemerintah pusat punya, ada kita punya. Jadi ada yang 2 juta, ada yang saya lupa yang lainnya itu berapa. Tetapi yang jelas beberapa. Tetapi tidak boleh dia sudah dapat yang 2 juta, dia dapat lagi yang sekian. Tidak boleh. Tetap satu kali saja. Supaya tidak double. Ya. Jadi kan kasihan yang lain juga banyak toh. Ya. Jadi itu tadi sudah lama juga sudah kita ini artinya sudah kita kupas perlahan juga kita punya daerah bagi pemudanya, UMKM-nya dan sebagainya. Terakhir ini Bu, saya mungkin dari pribadi juga kalau bisa Bu juga Bu nanti ada tadi masukan dari PRT tadi. Iya. Kami kan rencana ini nanti akan adakan turnamen Naga Laut Cup 2 se-Sulawesi yang silat itu ya? Silat. Iya. Insyaallah kita adakan kalau bukan di mall, di studio Kans. Ya. Mudah-mudahan Ibu bisa nanti terlibat di situ. Insya Allah ada proposalnya, nanti serahkan saja ke saya. Ya, siap. Nanti saya coba carikan dari ya. Nanti insya Allah bulan 11 itu Bu. Iya, nanti kalau bisa proposalnya ada supaya saya bisa ajukan ke Bapeda. Siap.